Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Juni 2023. Saudaraku yang terkasih, marilah di pagi yang cerah ini, saudara, kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan kita juga mau awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Garam dan terang dunia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 22 dan Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Suatu ketika saudara, saat saya berjalan pulang ke rumah, saya berjumpa dengan gerombolan preman-preman. Saya melihat ada maksud yang tak baik. Namun saudara, saya cepat sigap seolah-olah saya kenal. Padahal saya tidak kenal dengan mereka, saudara. Saya panggil saja, "Hey bro, apa kabar? Lama tak jumpa." Dan mereka juga heran dan juga merasa bahwa sudah kenal. Mereka pun langsung memberi salam kepada saya dan juga merasa dekat. Saya pun mulai bergaul, bercanda bersama dengan mereka. Saya mengikuti mereka, tapi saya tak mengikuti apa yang dikerjakan oleh mereka. Saya berkomunikasi dengan mereka penuh kasih, penuh saling mengerti, saudara. Saya tidak mewartakan Injil secara langsung kepada mereka, tapi kebaikan-kebaikan akan kasih Yesus yang saya nyatakan di dalam tindakan dan sikap-sikap saya. Dan mereka sangat mengagumi. Saya berbaur kepada mereka, saudaraku, bagaikan garam yang ditaburkan ke makanan agar citra rasa makanan menjadi nikmat. Begitupun saya, saudara, berbaur dengan mereka, saudara. Mereka merasa nyaman, merasa dihargai, merasa diperhatikan, saudara. Bukankah kita sebagai orang Kristen adalah garam dunia? Seperti yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Sebagai garam, saudaraku yang terkasih, kita harus dapat membawa rasa nyaman, merasa diperhatikan, saudara, merasa damai dengan adanya kita di sekitar mereka, saudara. Kita diharapkan dapat membawa sukacita dan damai, bahkan perubahan bagi mereka di sekitar mereka, saudara. Dengan tidak membanggakan diri, hanya kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus sajalah yang layak menerima. Para preman sebagian besar, saudaraku yang terkasih, di dalam hidup mereka berubah, dapat mengasihi dan dapat memperhatikan orang lain. Dan tanpa saya paksakan, saudara, mereka hanya melihat tindakan nyata yang saya berikan kepada mereka. Mereka merasakan sendiri bagaimana ada rasa nyaman di dalam kehidupan mereka. Ada suatu sukacita penuh damai sejahtera. Mereka mau berubah. Mereka beralih profesi menjadi tukang Grab, tukang parkir, Pak Oga, security, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Satu perintah lagi bagi kita orang yang percaya akan Yesus. Dikatakan oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Saudaraku yang terkasih, kita harus menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, saudara. Kita tahu bahwa dunia dalam kehidupan ini penuh kegelapan.
Si iblis selalu mengincar mangsanya, saudara. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Siapa yang dapat melawan si iblis? Siapa yang dapat memenangkan dunia ini, saudara? Ya, mereka orang percaya yang telah mendapatkan terang Kristus. Kitalah yang telah mendapat terang Kristus itu, saudara. Kita adalah bagian dari gereja. Bagian gereja yang bersentuhan langsung dengan kehidupan ini. Haruslah dapat memancarkan sinar terang Yesus untuk menghalau kegelapan itu, saudara. Banyak orang beranggapan bahwa di gereja bukankah ada pastor, romo, pendeta, dan lain sebagainya. Tak ada gunanya memiliki hanya seorang pastor, pendeta yang bersinar di gereja saja, saudara. Ini bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi itu jauh dari cukup, saudara. Jika sebuah gereja bersama-sama dengan umatnya yang dapat bersinergis dengan pastor, pendeta, prodiakon, majelis, bersama-sama menjadi terang di sekitarnya, saudara, maka itu jauh lebih efektif dan lebih bermanfaat, saudara. Tuhan Yesus menggambarkan orang Kristen sebagai terang dunia yang berisi harapan dan tuntutan bagi kita. Kita semua tahu bahwa firman Tuhan adalah terang, saudara. Dan Tuhan berharap agar kita dapat menggunakan firman Tuhan sebagai standar untuk berperilaku sebagai manusia. Dan cara kita melakukan sesuatu. Sehingga kita dapat menghidupi firman Tuhan di dunia yang gelap ini. Membiarkan firman Tuhan menyinari kita. Dan membiarkan orang lain mendapatkan manfaat dan pembangunan rohani dari firman Tuhan yang kita hidupi. Dan dengan demikian kita dapat memberikan kesaksian-kesaksian yang indah dan bergema tentang Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan dapat memperoleh kemuliaan dari kita. Dengan cara ini, kita akan dapat memuaskan kehendak Allah. Dengan kata lain, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus dapat menghidupi firman Tuhan. Dari firman yang hidup, kita pun dapat menyinari firman yang telah hidup di dalam diri kita untuk menyinari dan menghidupi orang di sekitar kita. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada setiap kita yang percaya bahwa tugas kita adalah sebagai garam dunia. Biarlah kita boleh menggarami orang di sekitar kita, saudara, agar mereka nyaman, penuh sukacita dan damai di dalam Kristus. Tugas kita pun sebagai terang, saudara, biar kita juga menjadi terang di sekitar kita. Mereka merasakan terang firman yang telah menghidupi kita, agar juga dapat menghidupi semua orang. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Junjungan kita. Dan mau tetap menghidupi setiap firman-Nya, agar kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus, bimbing dan pimpin kami selalu agar dapat selalu berjalan di rel-Mu dan dapat menjadi garam dan terang yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat Kau utus kemana saja kami berada. Kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah komunitas kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.